dunia baru, dunia yang akan menjadi booming di kemudian hari, dan itu terus kami cermati dan antisipasi. Karena nanti memang dunia ini sudah nggak ada batasannya gitu antara yang nyata dengan yang virtual, sehingga orang-orang pun nanti juga mau tidak mau akan berkecimpung di situ karena bisa dikatakan ekosistemnya akan tumbuh di situ. Ya, jadi sebenarnya metaverse ini apa ya, istilah gitu ya Pak ya. Metaverse itu istilah. Jadi sebelum kita rame belakangan ini ya, sejak akhir 2021 ini dengan istilah metaverse, sebenarnya teknologi seperti metaverse itu yang digaungkan belakangan ini, kita tuh biasanya menyebut dengan istilah virtual reality world. Jadi dunia virtual reality. Nah, biasanya kalau dalam teknologi informasi itu, kalau kita yang seolah-olah masuk ke dalam dunia virtual itu disebut virtual reality. Nah, ada juga konten virtual yang seolah-olah muncul dalam dunia nyata, itu disebutnya augmented reality. Kalau istilah metaverse sendiri itu sebenarnya kita udah lihat itu dari tahun 90-an sebenarnya. Istilah metaverse itu dibuat oleh seorang penulis ya, Neil Stephenson. Dia itu penulis novel science fiction ya, fiksi ilmiah. Dalam salah satu novelnya berjudul Snow Crash itu kalau tidak salah tahun 92, itu dia sudah menyebutkan istilah untuk dunia virtual itu disebut metaverse. Metaverse ini dunia virtual tanpa batasan, yang mana kita bisa masuk di sana dan bisa beraktivitas layaknya di dunia nyata. Namun dengan ruang virtual, ruang digital, dan dalam bentuk representasi grafis 3 dimensi. Artinya ya semacam dunia yang kita juga lakukan di dunia nyata, kita bisa lakukan juga di dunia metaverse itu. Di situ ada lahan, di situ ada citizennya, ada masyarakatnya, di situ ada kotanya, di situ ada aktivitas ekonomi akhirnya, mekanisme pasar terjadi di situ. Dan nantinya siapapun bisa masuk. Developer game itu sudah membangun metaverse mereka sendiri gitu, berdiri sendiri. Kemudian platform-platform game misalnya sekarang yang populer di kalangan anak muda, Free Fire misalnya, Mobile Legend. Kemudian ada lagi mobile game MMORPG nama genrenya. Ada Mirror, ada Black Desert. Game-game itu sebenarnya adalah penggambaran dari metaverse. Kita sebagai user itu punya representasi karakter di dalam dunia itu. Kita berekspresi sesuai keinginan kita. Bahkan terkadang orang yang benar-benar sangat menggandrungi game tersebut itu merasa bahwa karakternya di game itu lebih berharga daripada dia sendiri gitu. Sehingga dia bisa sampai keluarkan uang misalnya untuk membeli senjata, membeli pakaian, yang mungkin bagi orang-orang yang tidak memainkan game itu ngerasa nggak berguna ngeluarin duit untuk itu. Tapi bagi yang main itu value-nya kan tinggi. Metaverse ini kan basicnya ya teknologi virtual reality. Artinya untuk kita bisa merasakan atau masuk dan merasakan pengalaman atau experience di metaverse itu, kita harus menggunakan alat yang namanya kacamata virtual reality. Supaya kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di ruang digital itu secara 360 derajat. Kemudian juga properti lain seperti sensornya gitu ya yang kita gunakan di tangan, dan tentunya perangkat untuk komputasinya, mengeksekusi program virtual itu ke dalam dunia cloud atau teknologi cloud, komputasi awan di server. Nah, di saat itu nanti sudah diterapkan, apalagi didukung dengan pandemi ini yang membuat kita generasi baby boomers pun dipaksa untuk mengerti tentang teknologi. Maka nanti mau tidak mau ketika itu sudah menjadi sebuah tren, ekosistemnya sudah terbentuk, dengan organik nanti orang-orang juga akan berkecimpung di sana. Mungkin dalam 10 tahun ke depan ini kemungkinan besar sudah bisa direalisasikan. Sampai saat ini yang membuat nanti itu aset-aset atau barang di metaverse itu akhirnya bisa ditransaksikan dengan aman, dengan integritas yang benar adalah menggunakan teknologi tadi NFT.